di masyarakat maupun di luar negeri. Apakah posisi Gibran sudah aman dari segi hukum untuk menjadi cawapres? Dan untuk itu kita akan membahas topik eksaminasi putusan MK dengan para narasumber yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan dipercaya. Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Abdul Choir, SHMH, ahli hukum tata negara. Yang kedua, Bapak kita yang paling ganteng, Dr. Margarito, SHMH, yang sangat terkenal sebagai ahli hukum. Yang ketiga, Bapak Dr. Safar Sofian, SHMH. Yang keempat, Profesor Dr. Pujioro, SHMH, ahli filsafat hukum. Dan yang terakhir, Dr. Rudianti, SHMH. Ini pertanyaan untuk kepada semua narsum, dimulai dengan Bapak Choir nanti. Sebelum keluar putusan 90 yang menggolkan Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres, ya. Sebelumnya sudah ada putusan, beberapa putusan yang menolak perubahan undang-undang pemilu. Kemudian sesudah putusan nomor 90 ada lagi putusan nomor 91, ada nomor 92. Bahkan sekarang ini ada lagi permohonan baru nomor 141. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, ini Gibran sudah aman nggak untuk jadi cawapres? Maka pertanyaan saya pertama adalah kepada Pak Choir, Gibran sudah aman nggak untuk para pemilih? Jadi bingung nih secara hukum, Gibran. Ya, baik, Bang Muhammad. Pada prinsipnya ketika putusan itu diucapkan, maka putusan aku sudah memberi kedaulatan. Dengan demikian putusan 90 itu dia telah berdaulat, oleh karena itu menjadi kedaulatan hukum, tidak terbantahkan, tidak terberatkan, dan tidak dapat dibatalkan. Karena itu sudah memenuhi cita hukum, kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi yang menyatakan putusan tersebut final dan pending, dan ini terkait dengan aksiologi hukum yang dibangun oleh konstitusi. Kepastian hukum yang adil itu harus dinyatakan ada ketika putusan itu final. Dan kalau bulan depan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan tetap untuk jadi cawapres harus umur 40 tanpa ada syarat lain, bagaimana? Berlaku nggak untuk Gibran? Tidak berlaku untuk pemilu sekali, tapi untuk pemilu yang akan datang 2029. Karena putusan 90 sudah menjelma untuk pemilu sekarang. Sudah menjadi hukum. Sudah berdaulat, sudah sesuai dengan. Jadi menurut Bapak Gibran sudah aman sebagai cawapres? Aman, dalam pengertian tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkannya. Terima kasih Pak Margarito. Gimana komentar Bapak, ahli hukum tata negara juga nih? Apakah Gibran sudah aman secara hukum sebagai cawapres? Ya aman, Pak. Orang yang semua orang yang belajar hukum harus bilang aman. Kenapa? Wah, putusan yang kemarin serta pertama jadi hukum. Ya. Dan karena itu, karena norma yang diputuskan, maka norma itu mengikat siapapun orang. Tapi kan sebelumnya ada beberapa putusan yang berbeda. Betul, tapi kan kita sudah bahas gitu. Putusan yang terakhir yang dijadikan dasar itu sah. Tidak ada cara untuk mengoreksi. Kalau dua putusan yang berbeda, putusan pengadilan, mana yang berlaku? Yang terakhir. Yang terakhir? Terakhir. Yaitu nomor 90. Iya, iya. Abang kan tahu itu, Bang. Ya, ini Pak bisa tahu. Iya, tahu. Itu begini, Bang. Bisa tahu nih. Kalah di pengadilan negeri, Ya. naik banding di pengadilan tinggi, naik ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung kasasi ada PK. PK yang paling terakhir. Oke. Yang paling merugikan. Kalau nanti tiba-tiba bulan depan keluar lagi putusan yang isinya bertentangan Tunggu dengan nanti 2029. 2029. Sekarang tidak ada. Pada saat Homer jadi calon presiden ya, oke. Saya wakilnya. Oh wakil dan Gitu ya. Oke, jadi aman ya, dari sisi hukum sudah aman. Sudah aman. Tidak ada alasan konstitusi yang bisa digunakan untuk mengoreksi atau menunda atau apapun yang saya di sini. Bapak berpendapat ini sebagai ahli hukum atau Bapak apa memang bukan anggota Gerindra, bukan? Kalau saya anggota Gerindra kenapa? Bisa ya? Kalau saya Ya tentu pendapatnya itu. begini Pak, kekeliruan kita selama ini dalam berpendapat itu mengambil posisi. Ya. Berpendapat itu bukan oleh posisi ya. Ya. Di situ salahnya. Ya. Saya tidak. Jangan harap Anda menjudge saya, posisi saya, lalu menentukan akhirat. No way. Ya. Tidak ada. Apa salah belakang saya bilang salah. Dan awal-awal saya kalau apa salah saya bilang apa benar saya akan bilang benar. Tidak ada urusan yang. Jadi terlepas dari Bapak ikut partai politik secara hukum ini sudah Ya. viral. Iya.
Iya, satu. Bapak ngomong ini sebagai dosen kan yang bisa dipercaya ya? Iya. Oke. Dari awal. Kalau kami pengacara ini tergantung siapa yang bayar, Pak. Iya juga, tapi pada akhirnya kan ditakar itu. Begitu. Apapun itu kan mesti ditakar oleh pengadilan. Begitu. Karena apa bicara bagaimanapun itu akhirnya kan dinilai oleh pengadilan kan. Fakta yang apa saja kan dinilai, ditimbang semuanya. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Apa komentar Bapak ini? Kalau sampai 5 ahli hukum mengatakan ini sudah aman benar ya, sudah selesai cara kita ini. Gimana Pak Sofyan? Jadi sejak keputusan itu dibacakan di depan umum, maka keputusan itu menjadi inkrah. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang MK pasal 47 dan ini juga diatur di dalam konstitusi kita pasal 24C ayat 1 bahwa keputusan MK itu final and binding. Dan putusan sebelumnya kan tidak dibatalkan, tetap berlaku. Yang mengatakan tidak bisa dirubah secara umur itu. Mana yang berlaku? Ada tiga putusan MK menyatakan bahwa itu adalah open legal posting. Iya, itu yang berlaku, yang putusan yang terkait dengan putusan nomor 90 itu. Di mana diatur bahwa putusan terakhirlah yang berlaku? Ini agar rakyat puas nih. Jangan lagi perdebatan nanti. Iya. Di mana diatur dalam hukum kita bahwa putusan terakhirlah yang berlaku, yaitu nomor 90. Nanti ini kan ahli hukum di masyarakat ini terlalu banyak ahli hukum, ya. Di mana ya? Jadi itu ada asas hukum ya. Kalau hukum yang mengatur yang sama, maka yang terakhirlah yang berlaku. Nah, sudah itu saya sambung lagi. Ini diperkuat juga di samping di konstitusi kita bahwa MK itu keputusannya final and binding. Juga diperkuat di pasal 10 bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Nah, jadi terkait dengan keputusan 90 MK 2023 ini merupakan final dan mengikat. Terima kasih. Jadi menurut Bapak, Gibran sudah aman sebagai cawapres? Aman. Oke, sekarang kepada Profesor Dr. Buyono, ya. Itu kurang lebih keputusan. Udah selesai. Itu selesai. Kita bagi di dua kan kalau mereka belum bagi kita udah. Gimana ini? Apa ini disuntik atau tidak? Ini ahli pesawat hukum ini. Ini loh Pak, kan masyarakat ini loh, kan yang bikin putusan itu yaitu Pak Anwar sudah ditindak. Kalau orangnya sudah ditindak dianggap salah, masa putusannya benar nomor 90? Mana yang benar? Baik, jadi dalam rule of law itu kan kita mendasarkan pada negara dengan rule of law itu kan mendasarkan pada norma. Norma itu kan kalau dalam rule of law dua, satu adalah undang-undang, yang kedua adalah putusan hakim. Ya. Nah, kalau kemudian putusan hakim ini mau kita bandingkan dengan mana? Kalau putusan hakim kita bandingkan dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan konstitusional redressability. Ya. Jadi mengembalikan hak-hak konstitusional dari pemohon. Nah, kan permohonannya kan berbeda. Pemohonnya kan beda-beda. Nah, dalam konteks kemudian putusan mengenai Mas Gibran itu clear bahwa hak pemohon akan kemudian dipulihkan dengan kemudian Gibran tetap bisa maju calon, dan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, tidak sama menurut saya. Jadi tidak sama. Sehingga dalam sisi itu ya tidak ada alasan untuk kemudian. Jadi Bapak sebagai profesor filsafat hukum ya, tentu Bapak tidak terkait partai politik manapun kan? Ya, Bapak, pendapat Bapak ini murni sebagai akademisi ya? ya betul. Karena kan kalau dalam belajar filsafat itu kan ujungnya kan aksiologi. Aksiologi itu kan tujuan dari hukum itu adalah untuk kepastian salah satunya. Nah, kalau kita ngomong kepastian, bagaimana dua putusan bisa berjalan bersama-sama kan nggak mungkin. Sehingga kan ya mengembalikan hak konstitusional itu adalah Jadi ya. pesan Bapak kepada para anggota masyarakat yang masih belum percaya Gibran sudah aman apa? Pertama, kalau kita mengacu pada rule of law selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada yang kedua. Pak Ruliandi, Udah baca terus tanda. udah pas ketemu. Silakan Pak. Iya, jadi kalau putusan 90 ini jelas final, karena konstitusi kita itu jelas di pasal 24 itu putusan MK terkait pengujian undang-undang sifatnya final. Nah, kamu Yang tiga sebelumnya? Yang tiga sebelumnya kan yang belakangan yang tadi dilihat itu yang terakhir. Jadi mana yang lahir terakhir itu yang berlaku? Yang 90. Yang 90. Nah, itulah yang menimbulkan keadaan hukum baru sehingga Ya. dijadikan rujukan oleh KPU, kemudian Presiden, DPR, yang kemudian akhirnya sudah membentuk peraturan KPU terbaru itu nomor 23 tahun 2023, maka diakomodir karena memperdomani putusan MK yang sifatnya erroneous. Sekarang ini ada pemohon yang benar-benar masih semangat mengajukan permohonan nomor 141 yang ingin menganulir akan tetap kembali nomor 40. Apa Bapak masih ingat di Undang-Undang Dasar kita ada diatur bahwa
hukum tidak boleh berlaku surut. Setuju. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi pemohon yang sekarang nomor 141 nggak ada gunanya lagi untuk mengharapkan Gibran untuk tidak lolos di pemilu 2024. Ya, karena begini, tahapan penyelenggara pemilu itu ada namanya tahapan pencalonan. Pencalonan. Tahapan pencalonan ini paling terakhir itu besok harus didaftar. Oh, paling terakhir besok Ya, tanggal 13 November. Tanggal 13. Daftar. Ya, Sedangkan putusan nomor 141 masih berjalan. kalau malam ini keluar bagaimana? Nah, mungkin hari libur. Di siapa tahu enggak. Kalau keluar pagi besok tiba-tiba 141 mengatakan tidak bisa dirubah umur 40. Ya, itu harus berlaku 2029 nanti. Karena ini sudah terikat dia dengan putusan MK 90. Bagaimana caranya? Dia mesti tunduk pada putusan MK. Jadi permohonan 141 akan gagal untuk menggagalkan Gibran sebagai cawapres di 2024. Setiap ada putusan selalu ada. Kalau kita menyatakan seseorang bersalah, pasti ada bukti dan ada saksi. Dalam putusan Kimia Sidiki, saya nggak melihat katanya ada intervensi. Siapa yang intervensi? Nah, itu tidak terungkap dalam putusan. Berarti kalau tidak terungkap dalam putusan, tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa didalilkan Hakim Konstitusi Anwar Usman membuka ruang intervensi. Nah, ruang intervensi berarti ada subjeknya dan terkait dengan perbuatan konkretnya apa. Kalau ada perbuatan konkret ini dipidana dikaitkan dengan sikap batin. Kemudian ada kesengajaan. Kesengajaan itu harus pasti. Nah, di sini putusan dimaksud itu ada pertentangan antara tahap konstansil dan tahap koalisif sehingga konstituennya melahirkan putusan yang aneh bagi saya. Karena di situ jelas ada antinomi dan ada anomali hukum. Dia masukkan hakim konstitusi adalah sama sebagai hakim pada pengadilan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, sehingga ada kewajiban mengundurkan diri. Memasukkan hakim konstitusi ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kuasa Kehakiman itu salah kamar, tidak sesuai dengan fakta hukum, tidak sesuai dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini adalah keadilan. Penyamaan terhadap dua hal yang berbeda adalah ketidakadilan. Itu sudah menjadi postulat hukum. Sehingga di sini ada ketidakjelasan terkait dengan siapa makhluk yang bagaimana yang melakukan intervensi. Karena disebutkan bukan intervensi. Kalau dimaksudkan sebagai pemberitaan dari media massa, pemberitaan informasi itu bukan alat bukti. Informasi yang sudah diverifikasi kemudian menjadi data itu sesuai dengan alat bukti yang lainnya. Ada saksi yang melihat mendengar mengalami secara langsung terkait dengan surat yang otentik, terkait dengan ahli yang semuanya itu menjadi petunjuk bagi hakim. Jadi menurut Bapak ini tidak ada. Putusan itu benar-benar nggak bertanggung jawab atau apa ya? Kalau menurut saya ini diragukan legitimasi dalam pengambilan hukumnya. Ini merupakan kumpulan kata-kata tanpa pertimbangan yuridis sebenarnya. Karena kenapa? Tadi dalilnya itu kan keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Memasukkan seseorang ke dalam pengertian yang berbeda, ini salah kamar, ini tidak adil, ini tidak pasti. Oleh karena itu dipertanyakan dalam hal ini rumusan dalil-dalil yang dibangun itu dalam pertimbangan hukumnya kemudian menunjuk kepada putusan yang putusan itu juga tidak ada dasar hukumnya. Terus mengenai bahwa seseorang divonis tapi tidak boleh banding bagaimana? Sekarang begini bahwa didalilkan demikian kamu dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi ini dia melakukan terobosan. Terobosan itu progresif. Padahal ini teori lain. Kemudian dia berijtihad, rekrinding. Pertanyaannya, dapatkah dibenarkan pada peradilan etik melakukan rekrinding atau dalam bahasa Arab itu ijtihad? Apakah dapat dibenarkan? Ini kan kemudian terkait dengan ada tidaknya etik, bukan pengadilan fakta sebagaimana dia berperadilan. Rekrinding itu apakah dapat dibenarkan terkait dengan dia merekayasa putusan pemberhentian terhadap jabatan ketua Jadi kalau Pak Anwar majelis banding belum ada kode etik. Nah itu harus pilihan. Tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya dengan pilpres. Seharusnya majelis banding untuk pembelaan yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan hak. Ini disebutkan kewajiban dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan itu harus diberikan karena disinilah prinsip perlindungan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Tapi kan Pak Kimia Sidiki
dengan putusan itu dianggap sebagai Nah, pahlawan nasional. itulah ada antinomi, ada pertentangan, ada konflik dogma, ada anomali keganjilan keanehan sehingga demikian itu. Jadi menurut Bapak, Pak kurang Jimmy legitimasi. rada aneh ganjil putusannya ya? Iya, ini ada anomali hukum. Iya, kalau saya lihat isu dari keputusan MK itu ada 9. Ya. Nah, dari 9 itu sebagian besar tidak terbukti atau tidak ada buktinya. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Bahkan saya lihat ada pembicaraan Pak Jimli di media ya, di TV. Jadi hanya ada bisa kompromi sama Denny Endriana terkait dengan mau komisi. Tadinya mestinya 30 hari diberi batas waktu menjadi 14 hari. Jadi ditanya kapan putusan, tanggal 8. Kalau di tanggal 7 saya putuskan. Maksudnya tanggal 8 itu batas akhir untuk pendaftaran. Nah di sini waktunya jelas sangat kurang sekali, apalagi banyak yang tidak ada bukti di dalam putusan tersebut. Kita tahu hakim MK itu kolektif kolegial. Jadi kalau beban itu hanya dibebankan kepada ketua, ini saya kira tidak ada rasa keadilan. Contoh umpamanya ada konflik of interest, konflik kepentingan. Di MK dari 2003 sampai dengan sekarang, hampir semua ketua itu melakukan konflik of interest. Kenapa? Contohnya, umpamanya di zaman Pak Jimli umpamanya, itu pada waktu pembahasan terkait dengan undang-undang BPHN. Nah, pada waktu itu Pak Natabaya, ya, dia selaku bekas kepala BPHN. Nah, juga terkait dengan ada pengawasan dari judicial review, ditolak juga. Itu seharusnya kan nggak boleh untuk kepentingan MK. Nah, juga di zaman Pak Mahfud, zamannya Pak Hamdan Zulpan, hampir semua ada konflik kepentingan dan tidak mundur. Nah, kenapa yang ini dikaitkan seolah-olah ada pelanggaran berat? Nah, di situ rasa keadilan ini dipertanyakan putusan dari MK itu. Tapi Pak Mahfud mungkin benar ini putusan. Gimana komentar Bapak? Iya, karena ada komentar Pak Mahfud kan terkait apa namanya itu Marwah, kembali marwah dari MK itu. Iya, dengan adanya putusan Prof. Jimli ini atau MK ini kan merupakan terobosan. Ya. Seharusnya keputusan dari MK itu kan MK itu ada 3, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat. Oke, pertanyaan saya justru itu. Kalau di dalam peraturan sanksi, misalnya gini, di KUH pidana kan disebutkan kalau orang melakukan tindak pidana ada hukumannya. Di luar itu nggak boleh, ya kan? Dan begitu kan hukum positif pidana. Karena di dalam peraturan tidak ada pemberhentian sebagai ketua MK, apakah putusan itu batal demi hukum? Nah, ini juga bisa diuji karena ini merupakan terobosan atau kalau dalam agama kan istihad. Jadi berdasarkan untuk mengambil bagaimana supaya tidak terlalu-larut. Jadi kalau dia diberhentikan tidak hormat. Ya. Pertama, rasa keadilan juga belum tahu karena waktunya ini cuma 14 hari, seharusnya sebulan kan. Nah, yang kedua, Pak Anwar Usman bisa banding dan ini bisa memakan waktu yang lebih panjang dan keputusan banding itu pun ditetapkan juga oleh ketua. Kembali kepada berwenang nggak MK memecat sebagai ketua MK karena itu tidak diatur dalam kewenangan kode etik. Kalau dia memecat pemberhentian tidak hormat selaku hakim MK berwenang. Sebagai ketua MK diatur atau tidak? Tidak diatur. Berarti menurut Anda putusan itu cacat? Ya, itu bisa nanti debatable nanti kita apakah cacat atau tidak. Ya. Karena ini merupakan terobosan. Gimana Pak Markan itu? Cacat atau tidak? Setiap sanksi itu ada dalam perundang-undangan. Legally cacat. Legally cacat. Legally cacat. Kalau tidak senang atau tidak. Karena Kan tidak punya warna. oke, jadi Jadi cuma 3, teguran lisan, teguran terlisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dari rumah. Clear. Dari mana Anda memperoleh kewenangan itu? terus apa dong? Upaya hukum bagi si korban gimana? Korbannya kan Pak Anwar ini. Ahmad Dhani udah diam. Kenapa? Ahmad Dhani udah diam. Udah terima dia. Ngeyel aja pakai kayak politisi juga. Nah, cuma itu doang yang dilakukan. Bapak sebagai ahli hukum, apa saran Anda kepada Pak Anwar? Karena Ya satu dia bisa mengambil 2 cara gitu. Ya. Cara pertama dia ajukan ke Mahkamah Konstitusi sekarang untuk bentuk yang terancam lagi. Kalau tidak pakai apa? Untuk perkarakan perbuatan melawan hukum. Clear. Kalau keluar. honor saya mahal Pak. Gak apa-apa, bikin hukum, Ya. supaya bikin hukum gitu. Karena kita mau berhukum kan. Kita tidak bicara soal politika ini.
Supaya beres dalam berhukum. putusan Dewan Kehormatan bisa nggak diajukan ditunda? Ya, tidak bisa. Kalau cuma saya kira itu harus dipertimbangkan. Jalan lain ya. Tidak ke pengadilan negeri ya, karena ada tindakan yang dengan itu menentukan orang dari statusnya. Benar. Nah, jadi ada sejumlah hak yang dihilang. Benar. Tindakan itu kan. Dan itu Jadi saya rasa karena ini merupakan suatu terobosan, kita perlu mempertimbangkan untuk ada terobosan lagi agar mengoreksi sehingga kita beres berhukum. tapi kan Pak Margaret kok hebat banget Bapak berani mengatakan putusannya Pak Jimmy Asidiki yang dianggap sebagai pahlawan sebagai cacat. Emang lebih hebat Bapak atau dari dia terus apa? Enggak, ini Pak Jimmy ini guru saya. Ini guru saya, promotor saya, Iya. dokter. Begitu itu. Tapi kan diajarkan juga kan bahwa di dalam hukum wewenang itu ada di mana? Di hukum kan? Oke. Ini wewenang tidak karena orang itu punya status. Benar. Dia lembaga tertinggi, dia ketua. No, wewenang itu ada dalam hukum, tidak ada glory. Karena itu kita mesti tunduk hukum sebagai dasar untuk menilai. Dan di dalam peraturan kode etik tidak ada kewenangan dari ketua MKMK memecat sebagai ketua MK. Itu dia. Nah, faktanya sekarang dipecat. Begitu itu. Nah, dengan dipecat ada sejumlah hak yang dikesampingkan. Ya. Lalu ada di mana? Jadi saran Bapak saran saya kepada Tuan Anwar Usman ini satu, ya sudah seperti sih sekarang dia diam aja, begitu gaya-gayanya kayak sekarang teman-teman dulu kan gaya itu kayak politisi gaya itu. Ya. Nah, yang kedua, ya dia ajukan permohonan kepada ketua MKMK sekarang untuk bentuk MKMK lagi agar mengoreksi putusan ini. Yang ketiga, pergi ke pengadilan negeri untuk perbuatan melawan hukum. Kalau tidak, pergi ke pengadilan turun. Hanya ada 4. Jadi ada 3 upaya hukum. Ya, 2. Gugat TUR, 1 gugat PMH, perbuatan melawan hukum kepada dia. 1 pergi ke MKMK minta Pak Soehartoyo untuk bentuk lagi MKMK yang baru, koreksi putusan ini. Kan putusan mesti dikoreksi dengan putusan. Iya. Tidak bisa koreksi dengan ngomong-ngomong gitu. Apakah selain Pak Anwar masyarakat boleh nggak mengajukan itu ke MK? Coba aja. MKMK. Coba aja, kan tidak ada hukum, jadi coba aja gitu. Tapi kalau begitu dia maju, orang akan mempersoalkan kan. Iya. Hakim MKMK akan mempersoalkan, Anda ini punya kepentingan apa? Karena kalau kita bicara mengenai kepentingan, itu kita bicara mengenai hak. Iya, jika standing nggak ada. Nah, hak mesti ada dulu, baru kepentingan lagi. Nah, berarti harus Pak Anwar yang mengajukan. Anwar sendiri. Gimana Pak Profesor Puyono? Bapak kan sebagai ahli filsafat peraturan, ya? Baik. Jadi gini, kalau kita melihat kan Intinya begini, dari segi filsafat hukum, kalau di dalam peraturan tidak ada kewenangan dia untuk memecat ketua MK, apakah peraturan itu cacat atau tidak? Memposting hinaan terhadap salah satu aspek saya yang cantik, sehingga saya diadukan ke polisi dan menurut Undang-Undang ITE kan 27 ayat 3 hukumannya maksimum 4 tahun. Tapi oleh hakim menjatuhkan vonis memecat Hotman sebagai pengacara. Nah, itu analog sama dengan seperti atlet, padahal itu tidak ada dalam undang-undang kewenangan itu. Bagaimana dengan putusan MKMK? Tidak ada kewenangan dari Pak Jimmy Asidiki meminta sebagai ketua MK. Ya, itu sah atau tidak putusan itu? begini, jadi di sektor hulu dulu, sektor hulunya begini. Banyak yang bilang ini adalah soal penerapan nemo judic in causa sua atau nemo judic idonus in propria. Bahasa apa itu? Itu bahasa kita ngomong itu kan asas ya. Oke. Asas yang biasa digunakan. Tapi asas itu kan bukan norma. Iya. Dia akan berlaku ketika kemudian diatur dipositifkan menjadi aturan regulasi. Nah, kita mendasarkan pada regulasi itu akhirnya kan pada kode etik dan perilaku hakim MK. Sama satu lagi adalah dengan peraturan majelis Mahkamah Konstitusi tentang MKMK itu. Nah, di peraturan MKMK itu yang diadili adalah kemudian soal conflict of interest misalnya. Iya. Nah, conflict of interest itu kita nggak menemukan pertama. Soal misalnya kan yang dipakai 17 pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Hakiman itu kan salah tempat. Terus Kenapa salah? ya di pasal-pasal itu menyebutnya bukan hakim konstitusi, menyebutnya hakim-hakim di bawah para hakim. Oh, bukan begitu. hakiman. Ya. Bahkan itu disebut juga panitera, disebut juga jaksa segala macam ada di situ. Ya. Terus yang kedua, bahkan kita menemukan conflict of interest itu definisinya tidak ada di peraturan MKMK itu atau di kode etik, justru menemukan definisi clear itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Nah,
definisinya ada di sana. Nah, kalau kemudian kita misalnya merujuk norma yang harusnya digunakan oleh terutama sanksinya. ya MK itu, kita ngomongin soal sanksi itu kan tiga itu adalah teguran lisan tertulis, sama satu lagi adalah pemberhentian dengan. Jadi Anda mengatakan MK tidak berwenang menjatuhkan vonis memecat ketua MK. Jadi menggunakan penafsiran yang eksesif, ya eksesif. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika Pak Anwar Usman ini dalam bukan konteks membela Anwar Usman, ya, tapi ketika Pak Anwar Usman mendefinisikan atau menafsirkan soal konflik of interest itu adalah eksesif, itu juga bisa dihakimi. ya. Sementara hakim MK itu memutus dengan penafsiran eksesif juga. Misalnya kita ngomong soal satu contoh saja, misalnya memerintahkan wakil ketua itu untuk memilih ketua baru MK. Sementara wakil ketua juga dilaporkan, belum ada putusan. Ya. Bagaimana yakin bahwa wakil ketua itu tidak bermasalah? Ya. Terus kemudian diberi amanah untuk memilih ketua baru. Ini kan eksesif. Jadi tolong Bapak jawaban yang hitam putih dulu. Eksesif itu gue bingung. Kalau pakai besar aku bingung. Iya. Itu susah bicara. Jadi tolong dijawab dulu singkat. Karena majelis kehormatan tidak berwenang, tidak ada dalam peraturannya memecat sebagai ketua MK. Saya kasih contoh tadi, saya menghina asli saya kok SK pengacara saya dicabut, kan hakim nggak berwenang. Ya. Itu putusan pasti nggak bisa dilaksanakan. Dalam- Apakah Bapak setuju bahwa Dalam kode etik itu, pengadilan kode etik itu tidak eksesif. Pengadilan kode etik dimanapun itu clear. Kalau Anda melanggar itu misalnya ringan, sedang, berat, tinggal dilihat di pasalnya. Oh, sanksinya ringan itu ini. jadi menurut Bapak putusan MK itu cara hukum batal? Salah. Secara Saya norma mengatakan secara filsafat salah. salah ya? Salah. Kalau soal batal atau tidak kan harus kita uji. Tapi secara filsafat ini salah. Kok Bapak berani menentang Pak Jimmy Sidiki sama profesor? Ya, ya beliau guru saya juga ya. Beliau juga ya. Tapi dalam konteks ini saya mengatakan kan, nah, ya karena eksesif ini, ya kita bisa lihat juga. Kalau misalnya kita dalam rekam jejak MK misalnya, kenapa misalnya Anwar Usman memutus konflik of interest ini, dia menafsirkan bahwa dia memutus case yang ada nama Gibran itu tidak mengandung konflik of interest karena previously decision MK itu mengatakan itu juga. Jelas dari segi ilmu hukum ya, dari segi hukum positif, wewenang itu ada dalam aturan. Titik, tidak ada di luar itu. Ya, MK itu diperintahkan oleh PMK 1 2003. Apa saja sanksinya di dalam situ. Tadi yang diberikan tidak ada dalam situ. Anda bilang apa? Tidak sah, salah. Salah. Suka atau tidak, senang atau tidak. Dari mana orang yang peroleh kewenangan? Dari ilmu hukum ya. Ya. Kita tidak bicara politik, bicara ilmu hukum ya. Wewenang cuma ada di hukum, hak cuma ada di hukum, kewajiban cuma ada di hukum, tidak di luar itu. Dari mana orang itu mendapatkan menghukum Anwar Usman dan cara hukum itu? Di mana itu bukan dalam hukum? Mana kan? Terus Anda mau bilang apa? Ya. Ini guru saya memang. Oh ini sumpah gurunya ya? Ini guru. Ya. Enggak ada urusan. Tapi Anda mau pakai itu mau apa? Jadi apa nih? Bilang apa? Bapak mau besarankan Pak Anwar segera hubungi pengacara Hotman Paris untuk gugat atau gimana nih? Ya betul. Betul. Saya mau bilang, tadi kan dia langsung bilang pakai aja mau. Kita pergi kan pengadilan ini. Ya. Kalau pengadilan ini nggak bisa, pergi tentu. Lalu apa bisa sarankan sama Anwar Usman? Suruh Anwar Usman sarankan minta kepada. Ya, menurut Bapak, Pak Jimmy Sidiki bertindak tidak etis atau melanggar hukum? Yang lagi dulu bilang itu lah. Tes. Etis ini bang, etis ini sesuatu yang tertanam di dalam apa jiwa. Ya. Dan persepsi penilaian dan level kadarnya itu tergantung pada level etik orang. Jadi Ya. apa level saya bisa berbeda dalam soal etik, tapi hukum tidak. Hukum filsafat ini subjektif. Enggak, Apa bicara mengenai etik itu subjektif. Apa subjektif tertanam di dalam tidak bisa apa istilah yang tepat Kalau saya seseorang? justru begini, Apa istilah yang tepat? saya tidak ingin Ya. Anwar Usman ini urusan Bang. Oke, sama Bang. Tapi kalau saya memberikan perspektif yang berbeda pada masyarakat, sementara ini kan tepuk tangan itu kan kepada Pak Jimmy. Benar, pahlawan. Ya, dia seorang pahlawan. Sebenarnya kan kalau soal kita ngomongin Pak Anwar Usman itu gunung es saja sebenarnya. Iya. Keluhan tentang MK ini kan sudah lama. Kalau kita ngomong soal konflik of interest, semua sudah melakukan.
Tapi kenapa kemudian materi-nya Pak Usman? Ini kan satu hal. Saya mau satu hal. Begini Pak, semua orang hukum tahu, semua orang yang belajar hukum tahu. Dunia peradilan dan apa pula Pak, menghukum orang harus bertolak dari fakta yang tersaji di atas bidang peradilan, tidak di luar itu. Fakta itu mesti memberikan keyakinan kepada hakim, oh level kesalahan orang ini layak dihukum gini. Tidak di luar itu, suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak boleh menghukum orang karena dipropagandakan. Anda tidak boleh menghukum orang berdasarkan persepsi. Harus ada fakta yang dalam. Nah, di titik ini, meskipun Anda yakin orang itu bersalah, betul. yang dia diri, Anda dari mana Anda melakukan keyakinan itu? keyakinan pribadi. Tidak bisa Pak. Atas dasar apa keyakinan itu muncul? Apa ini agak pengacara top loh? Tidak salah. Oh, cuma nanti ya. Anda tidak bisa bertolak di luar fakta. Anda tidak boleh pakai propaganda. Anda tidak boleh pakai persepsi. Karena itu, sekarang kan dari soal ini di satu bulan lalu ada satu soal hukum kan lagi ribut sekarang ini. Karena menghukum orang pakai propaganda, Tapi kan pakai persepsi, tidak bisa. Bapak mengatakan Jimmy itu adalah dosen Bapak. Bapak, kalau dia tidak jadi dosen saya tidak terima. Bapak berani gitu. Enggak, karena saya tahu dia arif. Arif, tapi kok menurut Bapak, Saya minta maaf Pak. menurut Bapak putusannya cacat benar, cacat serius. Suka atau tidak, dari teks cacat Pak. Dari mana abang memperoleh wewenang jenis hukuman itu? Benar. Kalau abang mau melakukan interpretasi ekstensif, Ya. ekstensif misalnya, maka abang mesti tahu bahwa hal yang dianalogikan itu memiliki kebelipan dalam unsur-unsurnya. Ya. Di mana kebelipannya? Berhenti dari jabatan dengan berhenti darurat. Dari mana kebelipannya? Bagaimana menurut? Unsur-unsur mana di dalam itu memiliki kebelipan atau keserupaan? Ini sangat dasar dalam analogi. Jadi Baik, Pak Coy. Iya, Pak Jimmy sedikit bukan? tidak. Oh, bukan. Saya berusaha. Oke. Saudara jadi begini. Apakah dapat kita dalilkan kebenaran kesohihan terhadap sanksi, kemudian kita melakukan penafsiran menambah sanksi? Ya, Penafsiran baik sistemik, historis, genealogis, ekstensif, dan sensitif, termasuk anggota dewan, apakah dapat terhadap suatu sanksi yang sudah jelas dilakukan penafsiran sebagaimana layaknya melakukan penemuan hukum dalam proses pemenuhan unsur dalam proses pidana. Ini disebutkan dalam pertimbangan MKMK. Jadi Anda kesimpulannya MKMK tidak berwenang memecat ketua. Bukan begitu dulu, bukan begitu Pak. Kan ada dalam aturan. Bukan begitu dulu. Dasarnya MKMK tidak pada tempatnya melakukan penafsiran. Ya sama aja Pak. Sebentar, karena dia tidak pada tempatnya berarti dia tidak memiliki kewenangan. Berarti Ketika pelanggaran dia aturan. tidak memiliki kewenangan berarti terdapat sesuatu hal yang meragukan terhadap dalam putusan tersebut. Bapak, oke Pak Rudianto gimana? Pak Rudianto gimana? Bapak berani nggak mengatakan bahwa itu putusan benar-benar salah, tidak berwenang? Begini, saya tegaskan begini ya. Kita bicara konflik kepentingan Ya. di MKMK. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 udah bilang Pak. Ya. Pertama, hakim MK itu negarawan. Mestinya harusnya ada, tapi demi hukum ketika itu terpilih sebagai hakim konstitusi, kita mengatakan clear itu negarawan. Ya. Karena apa? Objektivitas yang jadi itu adalah norma abstrak. Karena kalau dalam hukum acara, Bang Kota, Ya. sanksi yang didengar keterangannya di MK tidak pernah ditanya. Ini ada hubungan keluarga nggak dengan para pihak? Nggak ada itu. Jadi ini bukan peradilan fakta. Karena kalau kita beracara di MK menguji norma abstrak, hakim selalu menegur, jangan diuraikan persoalan fakta. Tidak ada hubungannya. Jadi bicara norma abstrak. Jadi kalau Bapak singkatkan dulu Ya. beberapa pointer di mana cacatnya putusan MKMK. Coba satu dua Ya. tiga coba. Oke, pertama, Pertama. putusan MKMK itu cacat karena dia itu banyak membuat tekanan opini publik melalui berbagai media. Orang dalam sistem hukum Tanpa ada tidak bukti. boleh- ya tidak boleh orang dihukum berdasarkan opini publik yang paling banyak. Satu. Kedua, Kedua. hakim adalah independen. Ya. Dia punya keyakinan sehingga tidak boleh diukur sampai di mana keyakinan itu. Ya. Ketiga, Ya. yang ketiga, kalau kita bicara pelanggaran etik, maka yang menjadi objek pelanggaran etik itu sebenarnya nggak ada. Karena tidak ada konflik kepentingan ketika kita bicara pengujian rendah. Jadi gugur dari hukum Pak. Ya. Dan sekarang divonis dia melakukan pelanggaran berat, tapi vonisnya adalah menggeser ketua MK. Ini tidak benar ini. Saya cuma mau kasih
pengalaman kita ya, ada satu anggota KPU RI, ini fakta ya, namanya Evi Novida Ginting, ya, dipecat pemberhentian tidak dengan hormat PTDH Pak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini ada barang itu pasti tahu. Nah kemudian keluar SK Presiden PTDH, dibawa ke Mahkamah Peradilan Tun Pak, putusannya. Hasilnya apa? Dinyatakan cacat, dinyatakan dikabulkan gugatannya. Kembali lagi jadi anggota KPU. Peradilan mana? Pernah dia. Peradilan Tun atau peradilan negeri? Peradilan Tun. Jadi sebaiknya Pak Anwar menentukan Pak. Boleh jadi itu pakai itu Pak, begitu Pak, itu menurut saya. Mengenai penafsiran soal bahwa dalam peraturan itu tidak berwenang untuk memecat ketua MK, pendapat Anda? Menurut saya kontrarian dengan konstitusi. Ya. Karena konstitusi menggarisbawakan bahwa hakim konstitusi itu adalah negarawan. Dia sudah tidak ada konflik kepentingan. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak MK tidak berwenang memecat ketua MK, Ya. hukum tata negara dan ahli filsafat hukum yang mengkritisi putusannya Pak Jimnya sedikit, khususnya tentang apakah Gibran sudah aman. Dan sebagai kesimpulan terakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap narasumber untuk menyimpulkan: satu, apakah Gibran sudah aman? Kedua, apakah putusannya MK itu cacat hukum dan sebagainya. Yang pertama kepada Pak Choi, silakan. Ya, menyangkut putusan 90 tersebut itu sudah jelas tidak dapat dilakukan pembatalan. Dengan demikian pasangan capres-capres Prabowo Gibran itu untuk buat optimal, tidak ada upaya dalam bentuk apapun untuk membatalkannya. Kedua, Kalau KPU tiba-tiba menunda penetapan capres cawapres dan sudah 1 bulan lagi, tidak mungkin, nggak mungkin ya? 13 tersebut sudah Sudah pasti ya, oke. Nah, kemudian menyangkut putusan MK. Pada prinsipnya putusan tersebut tidak memenuhi azas kebenaran dan keadilan sebagaimana telah saya sampaikan dengan dalil-dalil yang tadi. Kenapa demikian? Karena ada kesesatan berpikir, konstruksi berpikir, logika berpikir dalam mengkonstruksikan putusan yang sebelumnya itu disiasati dalam bentuk pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak memenuhi analisis itu. Oke, kalau Bapak simpulkan dari sisi Kesimpulannya, saya katakan bahwa putusan itu cacat, gitu. karena pertimbangannya meragukan, Ya. maka putusannya tidak memiliki legitimasi dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan. Putusan harus mencerminkan resiko pasti adil manfaat. Ini tidak ada. Mengenai bahwa Jimmy ketua MK tidak berwenang memecat ketua MK, gimana? Itu telah melampaui kewenangannya. Abis bahwa dan ini merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Oke. Kemudian berpaling dan Jadi menurut Bapak putusan MK itu cacat hukum. Iya, oleh karena itu solusinya adalah hakim konstitusi dengan ketua konstitusi yang sekarang harus membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi tentang majelis banding untuk Agar agar ada hak pembelaan, dan demikian itu harus juga dibentuk majelis kehormatan Oke, banding. terima kasih Pak Margarito. Kesimpulan Bapak. Ini murid kawan dosen nih, Pak Jimmy dosennya. Enggak, kesimpulan apa tadi yang kita ngomongin kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan bahwa pertama Gibran sudah pasti aman. Kedua bahwa putusannya itu cacat. Anda tidak pada pendapat itu? Tidak berubah. Jadi saran Bapak terakhir untuk Pak Anwar bagaimana? Nah, kayak tadi saya bilang itu. Segera hubungi Hotman Paris juga gitu. Ya. Ini saya Mahal menurut saya. Pak. Bapak besar sekali itu terakhir ya Pak. Ya. Apa? Apa pesan Bapak kepada Pak Jimmy Siddiq? Bapak berani nggak? Kalau Bapak kan muridnya, dia yang mengajari Bapak tentang hukum. Bapak berani mengatakan, kenapa kau begitu Profesor? Berani nggak? Bapak itu kan bukan soal hukum Pak. Soal berani dan tidak berani bukan soal hukum. Iya, maksudnya Nah, itu nanti kita bicara di luar. Oh, menurut Bapak, ada kesan Bapak, kita bicara dengan Bapak DKI, Bapak berani lawan dulu. Pak Sofian ya, Pak Sofian. Kalau melihat keanehan dari putusan MK tersebut, menurut Bapak siapa yang mendesain Pak Sofian di Siddiq? Siapa di belakangnya itu? Ya, saya nggak tahu ya. Cuman ini kan tekanan publik sama kepentingan politik sangat tinggi sekali. Ya. Jelas ini sampai 14 Februari kita digoreng terus Ya. ya isu-isu ini. Walaupun sebenarnya dari segi hukum sudah nggak ada dasarnya.
karena keputusan MK 90 itu kan sudah final, sudah inkrah. Nah, jadi karena ini sudah lebih banyak karena politik dan sampai ke pemilu nanti, tetap saja ini akan dipakai terus. Padahal pada zaman dulu undang-undang pemilu sebelumnya, jadi cawapres itu cuma umur 35 tahun dalam undang-undang ya. Iya, sebenarnya kalau dari zaman kemerdekaan pemimpin-pemimpin kita itu jauh lebih muda-muda lagi. Ya. Umur 20-an, 30-an. Nah itu. Berkali saya tambahkan ini ya, memang kita mesti akui dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 Ya. itu capres presiden itu berumur 35 tahun. Ya. Untuk anggota DPR itu 25 tahun. Itu Ya. di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi secara substansi peraturan seperti nggak salah ya, nggak salah. Aja karena dipolitisir ya. Oke, silakan kepada Pak Prof. Profesor Pujiono, apa kesimpulan Bapak? Apa berani nggak mengatakan, halo Pak Profesor, kenapa putusan kamu ngacok gitu? Ya, pertama begini. Ini soal Gibran dulu. Ya. Apa sih yang ditakutkan dari Gibran maju sehingga menjadi polemik hukum yang berkepanjangan? Ya, kalau kemudian debat soal putusan MK dan kemudian ditafsirkan ini konflik of interest segala macam, kenapa seolah-olah yang jadi korban hanya Anwar Usman, bab yang lain segala macam nggak ada masalah dan yang lain tidak ada masalah. Ini pertama. Jadi saya tidak mempersoalkan soal yang tapi apa yang masalah sehingga jadi konflik itu pertama. Kedua, panggung politiknya kan terlalu mewah. Ya. Ya, sehingga kalau terlalu mewah ini, ya akhirnya menjadi festival yang tidak berkesudahan menurut saya. Nah, kalau ingin ini disudahi sebenarnya, martirnya bukan hanya Anwar Usman. Anwar Usman tidak akan menyelesaikan masalah. Seluruh hakim MK menurut saya bermasalah. Rekam jejak Seluruh hakim MK punya masalah dalam yang benar Bapak ada kemarin kan dari atau gara-gara Bapak belum kepilih kan jadi hakim MK? saya masih lama. Oh begitu. Iya. Jadi semua hakim MK bermasalah. Ya, karena dari kemarin dari MK putusannya semuanya bermasalah. Oh, begitu. Harusnya sadar diri, mundur semuanya kalau kemudian ingin mengembalikan marwah. Oke, putusan itu dari segi filsafat hukum apa? Cacat atau bagaimana? Kalau saya bilang salah, karena kalau filsafat itu kan untuk mengukur satu akal budi itu harus kemudian kalau dalam konteks etik itu harus dinormakan, sedangkan normanya clear. Nah kalau kemudian ada putusan-putusan yang dilebihkan dari norma itu, nah itu kan berarti bertentangan. Mengenai syarat umur 35 atau 40 secara norma hukum menurut Bapak itu hal yang Kalau secara substansi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan pemimpin itu mudah-mudah. Kalau kemudian kita ngomong soal 40, soal segala macam itu kan sebenarnya selera yang membuat gitu kan, Ya. membuat aturan. Nah, kemudian ada yang membuat 35 segala macam tidak ada masalah. Bahkan pemimpin misalnya di luar negeri misalnya, Trump dari Kanada berapa tahun, Selandia Baru berapa tahun, terus dari beberapa negara di Eropa yang maju-maju juga berapa tahun, mereka lebih mudah dan kurang dari 40 tahun dan tidak ada masalah menurut saya. Ada satu lagi putusan dari MKMK itu, yaitu Pak Jimmy tidak boleh lagi menangani perkara-perkara. Pak Anwar tidak boleh menangani perkara-perkara tentang pemilu. Itu juga cacat. Ya menurut saya sebenarnya apa? Saya tidak ngomong soal Karena tidak ada dalam aturan. Memang aneh, lu mutus ini boleh, yang ini tidak boleh begitu. Iya, jadi kan kalau kemudian pelanggaran berat jasanya X dia misalnya. Iya. Tapi kalau kemudian diputus sampai tidak boleh mencalonkan jadi ketua, terus kemudian tidak bla 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 itu sampai. Menurut Bapak, analisa Bapak ada nggak pesan politik dari pihak luar kepada Pak Jimmy sedikit? Itu yang dicurigai banyak orang. Nah, Dicurigai banyak orang. Apa nggak curiga? ya persoalannya kebanyakan curiganya kan pesan politik ketika gugatan Gibran diajukan. Tapi kemudian soal putusan MK ini banyak orang yang tidak curiga. Terima kasih. Sekarang Pak Rudianto, Pak Rudiani. Ini Pak Jimmy sedikit benar-benar yang kepala nasional. Sekarang kalian berdua mengatakan ternyata mengatakan putusan itu salah. Anda gimana? Begini, pertama sebagai kita warga negara yang baik, keputusan itu sudah diucapkan, ya. Kemudian kita hormati. Tetapi dari kalangan akademisi, saya punya pendirian. Yang benar harus katakan yang benar. Substansinya itu bertentangan dengan kontrareh dengan Undang-Undang 45. Ya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan hukum acara yang dipraktekkan dalam pengujian undang-undang. Ya. Tidak ada konflik kepentingan. Karena itu saya mengatakan, pertama terkait dengan putusan 90
itu sudah berlaku final, tidak ada lagi diperdebatkan. Kedua, putusan MK ya memang kalau kita lihat kontradiktif antara pelanggaran berat kemudian tidak dijatuhkan pemberhentian PTDH tidak dengan hormat ya sebagaimana dalam ketentuan peraturan MK, sebetulnya itu sekalipun dikasih sanksi yang ringan kepada Anwar Usman itu tidak terpenuhi berupa sanksi teguran. Kenapa? Tidak ada dasarnya, tidak melanggar konflik kepentingan. Ini berbeda dengan sistem peradilan ordinary court ya. Karena itulah kita harus menghormati bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya corak sendiri dan Undang-Undang Dasar 45 memisahkan dia di luar dari Mahkamah Agung. Termasuk implementasi pasal 17 hanya berlaku dalam sistem peradilan umum. Jadi Anda mengatakan undang-undang pokok kehakiman tidak berlaku terhadap hakim konstitusi? Ya, bicara etik pasal 17. Masa Profesor Dimyati nggak tahu itu? Ya, kalau bicara prinsip kekuasaan hakiman, orang hakim harus punya keyakinan dalam putus perkara itu universal. Ya. Ya, artinya hakim MK pun juga diberikan itu. Ya. Tapi pemberlakuan implementasi pasal 17 yang mana ketika ada hakim di situ punya konflik kepentingan keluarga, yang kemudian kalau itu sampai terjadi maka cacat putusannya itu tidak bisa diberlakukan. Jadi saran Bapak kepada Pak Anwar apa? Saran saya, ya kita bisa menggunakan bagaimana best practice-nya kasus yang terjadi pada Evi Govina Ginting, anggota KPU RI, dia mencari kebenaran sampai di Peradilan Tun dan dia berhasil membuktikan itu. Putusan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dikoreksi oleh Jadi Peradilan Tun. saran Bapak agar Pak Anwar segera menempuh upaya hukum. Ya. Itu. Ya, goyah ya Pak Hotman. Oh, saya mahal Pak. Oh begitu ya? Ya itu salah satu menurut saya ya. Karena kan tidak ada upaya lain. Kalau dia PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, maka Tapi karena tidak ada majelis banding, Tidak ada majelis banding. walaupun putusan ini menurut Anda semua cacat hukum, tetap itu yang berlaku. ya, kan kalau majelis banding itu syaratnya harus ponisnya pemberhentian tidak dengan hormat. Itu peraturan nomor Ya. 1 tahun 2023 tentang MKMK. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi tidak diberhentikan? Ya, gugat saja ke PTW. Oke, waktunya yang menjawab. Hari ini kita sudah mendengar 5 para dokter profesor dari pasca sarjana, dan mereka semua menyimpulkan nggak ada gunanya lagi memperdebatkan soal pencalonan Gibran sebagai cawapres karena secara hukum positif sudah sah. Jangan lagi dipakai untuk embel-embel perdebatan politik. Menurut mereka sudah sah. Yang kedua, mereka menyarankan agar segera dibentuk majelis banding kode etik karena menurut mereka putusan tersebut cacat hukum. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini, dan mudah-mudahan kita semua berdoa agar pemilu berjalan sukses. Salam hormat Paris dan para profesor dokter dari pasca sarjana.